Begal di NTB jadi tersangka. Lah kok bisa? Jadi gini, akibat aksi ngebunuh 2 pelaku begal di NTB, korban begal malah dijadiin tersangka oleh Satreskrim Polres Lombok Tengah. Korban begal ini sih ngaku kalau dia hanya ngebela diri pas kejadian. Motor korban dipepet sama 2 pelaku begal hingga terpaksa ngelawan dengan senjata tajam. Nah, karena aksi tersebut, korban begal dijerat pasal 338 KUHP atas menghilangkan nyawa orang dan 351 KUHP ayat 3 atas penganiayaan. Kabar terbaru sih, penahanan korban begal udah ditangguhkan. Kasus ini pun rame sampai bikin netizen mempertanyakan status tersangka si korban. Nah, status tersangka korban ini bisa aja gugur kalau berhasil ngebuktiin pasal 49 KUHP soal pembelaan diri. Tapi ya, tergantung sama persidangan sih. Saat ini sih, polisi masih melakukan pembuktian melalui penyidikan. Tapi, statement polisi soal gimana agar kasus ini gak terulang lagi malah jadi kontroversi nih. Masa katanya kita disuruh keluar ramean, jangan sendirian. Keamanannya juga diperketat dong, Pak. Kalau menurut lo gimana nih, Ramania? Terakhir ini Pak Waka, tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi, agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar mereka tidak jadi korban. Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya berteman. Ya, apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi, ya paling tidak berteman. Ya, jangan sendiri dan jangan membawa barang-barang yang berharga. Dan jangan sampai membunuh begal gitu. Ya dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang, siapapun itu, karena dilindungi oleh hukum. Ya, siapapun walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan membunuh korban gitu. Kalau itu beda, itu kan pelaku kejahatan. Dan nanti ini tetap kita akan dalami, ya, pasal 48 dan pasal 49 tadi, yang akan kita dalami itu. Ya, tentunya nanti yang memutuskan adalah di persidangan. Inilah video amatir penemuan jasad 2 pria masing-masing Oki dan Pendi yang terbujur kaku di Jalan Raya Ganti, Praia, Lombok Tengah, Minggu dini hari. Oleh warga menduga keduanya merupakan korban kecelakaan tunggal atau tabrak lari karena keduanya terjatuh dengan sepeda motor yang dikendarainya. Namun polisi mengungkap fakta lain, keduanya diketahui kawanan begal yang kalah berduel dengan korbannya bernama Murtade. Polisi menemukan luka tusuk di dada dan punggung kedua pelaku begal yang menyebabkan keduanya meregang nyawa. Polisi menyita 3 unit sepeda motor milik pelaku dan korban, senjata tajam berupa celurit dan pedang milik pelaku, serta sebuah pisau kecil yang digunakan korban membela diri. Ironisnya polisi menetapkan korban Murtade sebagai tersangka pembunuhan, sementara 2 kawanan begal, Wahid dan Huliadi yang terlibat dalam kasus ini, ditetapkan sebagai tersangka. Kalau penjahat membunuh wajar. Jawaban kau tuh PA. Tahu? Orang yang membela diri dalam keadaan genting sehingga pelaku kejahatan terbunuh, itu seharusnya diapresiasi, dihargai, dan aku yakin masyarakat di sekitar itu juga berterima kasih dengan matinya 2 begal. Sudah berkurang pelaku kejahatan, bukan justru ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Lagi pula membela diri itu hukumnya wajib, bukan ketemu kejahatan terus diam gitu. Mikir dong, dan jawaban kamu tuh bikin kesel. Kalau pelaku kejahatan membunuh wajar, PA.